Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Kepala Bappenas, sekaligus PLT Menteri Pertanian, Bapak Wakil Menteri Pertanian, Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, serta Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, tentunya pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk Hari Pangan Nasional. Tentunya ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita semua, untuk kita bersama-sama mengawal dan menjaga serta mengendalikan inflasi, terutama inflasi harga pangan bergejolak yang menjadi perhatian kita semua. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, pada hari ini nanti jam 11 kami akan melakukan rilis KSA padi sekaligus jagung yang sudah kami yang tentunya nanti ini akan bisa menjadi panduan buat kita semua Bapak Ibu, bagaimana kita kemudian menyampaikan data-data sisi produksi yang tentunya nanti bisa dikombinasikan dengan data-data sisi konsumsi yang kemudian nanti harus kita kawal bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat dan bangsa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami berharap dengan koordinasi yang semakin solid dan semakin tangguh di antara kementerian dan lembaga ini menjadi alat dan upaya kita untuk kita bisa sama-sama mengendalikan harga yang menjadi perhatian masyarakat kita. Karena tentunya kalau dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat akan terus terjaga dan kesejahteraan masyarakat akan tetap kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami juga di BPS, kami terus akan berupaya Pak Kepala Bappenas dan Pak Mendagri untuk terus menyampaikan fakta dan data yang secara objektif dan kami terus ingin sampaikan data yang kami bisa pertanggungjawabkan keakuratannya, metodologinya, sehingga ini kami berharap apa yang kami sampaikan dari BPS ini dapat kemudian dijadikan pegangan dan referensi bagi Bapak Ibu semua untuk kemudian mengawal kebijakan yang lebih baik dan intervensi yang lebih akurat. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja, update kalau diperkenankan untuk kita melihat bagaimana update harga. Pertama adalah untuk indeks perkembangan harga minggu kedua bulan Oktober, kami menyampaikan bahwa ada 10 kabupaten kota, mohon slide-nya. Ini hanya mohon izin secara cepat saja Pak Kepala dan Pak Menteri. Bahwa berdasarkan data SP2KP mengenai indeks perkembangan harga minggu kedua Oktober, provinsi yang mengalami indeks kenaikan IPH tertinggi adalah Gorontalo yang mencapai 6,1%, kemudian Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mangando 5,32%, dan juga Kota Bitung 5,05%, dan kemudian yang keempat adalah Mamasa 4,54%, dan Lombok Timur 4,48%. Bapak Ibu, selanjutnya beberapa perkembangan komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH sampai dengan minggu kedua Oktober 2023 adalah pertama gula pasir, kemudian yang kedua beras, mohon tayangannya. Mungkin beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian di minggu kedua bulan Oktober ini Bapak dan Ibu, nanti ada tayangannya. Yang pertama adalah gula pasir.
yang dimana ada sebanyak 338 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH dan dikontribusikan oleh gula pasir. Yang kedua adalah beras, ada 283 kabupaten kota yang mengalami kenaikan komoditas beras. Kemudian yang ketiga adalah cabai rawit, di mana ada 259 kabupaten kota yang kenaikan IPH-nya juga dikontribusikan oleh cabai rawit. Mohon paparannya. Berikutnya, Bapak dan Ibu, mungkin mengenai perkembangan harga beras, di mana harga beras mengalami peningkatan terus. Mohon paparannya ada. Mungkin nanti sambil menunggu kami akan share saja Bapak Ibu bahan yang kami sampaikan. Yang jelas harga beras dalam tren terus meningkat, yang kemudian rata-rata harga beras antar wilayah juga mengalami disparitas semakin tinggi, di mana yang paling tinggi ada di Papua. Kemudian gula pasir juga dalam tren terus meningkat, di mana ada 338 kabupaten kota yang mengalami kenaikan gula pasir. Jadi mungkin untuk minggu ini kami menyampaikan informasi bahwa ada 3 komoditas yang perlu menjadi perhatian, yaitu gula pasir, beras, dan cabai rawit. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bahan akan kami share seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, yang selalu bersama saya Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian beserta jajaran, teman-teman. Ini kalau saya urut dari mewakili Panglima Pak Syafi'i, Bu Winnie dari BPS, Wamentan sahabat saya Pak Harfik, Pak B, PJ Gub Jawa Barat, PJ Gub DKI yang berhalangan, Pak Heru, teman-teman dari Kemendak, Jam Intel, Bapak Ibu semua Eselon 1 Kementerian Pertanian, saya minta tolong tepuk tangan untuk seluruh Eselon 1 Kementan. Karena Pak Tito, teman-teman di Kementan ini belum tidur mulai dari hari Jumat lalu Pak, sejak ada PLT Mentan. Ya, sambil kita nunggu Mentan definitif, kita siapkan seluruh perangkat yang ada, mulai dari Sekretariat Jenderal, para Dirjen, Kepala Badan, Pak Irjen yang harus mengawal terus-menerus ya. Pastinya kurang tidur semua, tetapi ini yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Kementerian Pertanian. Ya. Tentunya Dirut BUMN Pak Frans, mungkin tersambung di tempat lain juga, ada Dirut Bulog Pak Budi Waseso, RNI, kemudian Staf Sus Menteri Perhubungan Pak Andre. Ya, terima kasih, ini beliau yang selalu membantu saya untuk mengirim sampai titik terpencil se-Indonesia Raya, ya, hub and spoke semua dikerjakan oleh beliau bersama saya. Tentunya Satgas Pangan Polri, Pak Hermawan, Pak Sarjono, Pak Tomsi, mohon dikawal terus tim kami supaya bisa eksekusi dengan baik. Bapak Ibu seluruh pimpinan daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi hari ini kalau 461 titik artinya timnya Pak Tito ini bekerja keras. Jadi tepuk tangan buat timnya Pak Tito di lapangan. Izin Pak Tito, tim kita semua saat ini di lapangan dan live mungkin sekitar 500 ya. Ini artinya serentak hari ini bahkan melampaui rekor muri kita, karena rekor muri kita waktu 300 sekian, sekarang udah 400. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden beberapa waktu lalu dalam rapat-rapat internal, rapat-rapat terbatas ya, untuk menugaskan Pak Tito, saya ya, Pak Wamentan untuk melakukan secara masif gerakan pangan murah. Dan ini dilakukan terus-menerus. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk 3 item tadi yang disebutkan oleh Bu Winnie dari BPS mengenai beras, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama,
640.000 ton ya. 640.000 ton beras ini harus terbagi habis dalam 3 bulan. Untuk 21,3 juta KPM. Ini tugas yang diberikan kepada Pak Presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog ya. Tidak boleh main-main. SPHP ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Yang berikutnya lagi, Pak Presiden memerintahkan kita semua untuk 200.000 ton beras komersial melalui penggiling padi se-Indonesia juga harus dikerjakan. Penuhi pasar retail modern dilakukan, pasar tradisional juga dilakukan. Jadi seluruh pimpinan daerah yang tidak memiliki beras baik di pasar tradisional maupun pasar modern silahkan menghubungkan Bulog terdekat. Kita sisir semuanya harus punya beras SPHP dan menjual dengan harga eceran tertinggi seperti yang sudah disampaikan. Kemudian perintah berikut dari Pak Presiden adalah memenuhi membanjiri pasar induk beras Cipinang. Pasar induk beras Cipinang sudah digelontor sekitar 8-9 ribu ton, dikawal Satgas Pangan, tidak boleh ada 1 butir pun ya yang disalahgunakan. Saya sudah minta teman-teman dari Satgas Pangan tentunya untuk kawal ini sampai dengan konsumen. Berikutnya lagi mengenai gula, perintah dari Pak Presiden untuk gula, Pak Dirjen dari Kemendak, realisasi import kita hanya 26%, sehingga secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota import harus merealisasikan importasinya, termasuk BUMN di bidang pangan, RNI dan PTPN. Private juga sama, hanya melakukan importasi kalau untung ya, maka kalau harga di luar lebih tinggi mereka nggak melakukan importasi, nggak begitu caranya. Importasi bukan cuma harga, tetapi pemenuhan stok, availability stock. Sehingga tolong disampaikan kepada seluruh importir, Pak Dirjen, supaya melakukan penugasannya seperti yang sudah disampaikan. Harganya, Pak Deputi Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional akan mereview. Jadi nggak usah khawatir akan rugi, tapi tolong dipenuhi stoknya. Ya, kita akan duduk sama-sama. Untuk cabai rawit, Pak Frans dari ID Food, tolong dikoordinasikan daerah-daerah sentra produksi yang surplusnya tinggi supaya bisa langsung ya di offtake dan didistribusikan kepada daerah-daerah yang minus atau defisit. Fasilitasi distribusi biayanya bisa dari Badan Pangan Nasional atau dari pemerintah daerah yang sudah disampaikan oleh Pak Tito sebelumnya bersama Menteri Keuangan menggunakan BTT. Ya. Jadi para pemimpin daerah tidak ada alasan di daerahnya baik yang surplus itu harga jatuh di tingkat petani atau peternak atau harganya tinggi karena short supply, karena perintah dari Pak Menteri Dalam Negeri adalah bisa menggunakan BTT. Betul ya Pak Tito? Jadi Pak Tito selalu berkoordinasi dengan kita semua, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian ya, untuk melakukan ini semua. Khusus untuk jagung, hari ini saya minta tolong Bu Winnie untuk merilis apapun hasilnya dari KSA jagung, sehingga surplus yang 5 juta ton lebih itu bisa terkoreksi dan kita memakai single data dari BPS. Kalau diagnosanya benar, maka nanti prognosa atau cara memperbaikinya benar. Saya nanti izin Pak Wamentan, sama-sama kita telusuri, Pak Dirjen Tanaman Pangan, kita open mind, kita buka semuanya, mana yang perlu koreksi-koreksi. Penyelesaiannya adalah 1,
kita akan melakukan importasi terbatas hanya untuk pakan ternak ya, untuk para peternak-peternak mandiri kecil ya. Kalau nanti ada berita di media, wah Badan Pangan sukanya mengimpor, PLT Menteri Pertanian kok sukanya mengimpor, tidak ya. Saya mau sampaikan bahwa ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan jagung pakan. Sudah diputuskan juga dalam ratas, saya juga sampaikan Pak Wamen tadi pagi, ya. Ini dilakukan hanya terbatas oleh Bulog dan langsung disalurkan ke peternak kecil. Tidak untuk yang besar-besar, Pak Dirjen PKH, ya. Dan ini harus dilakukan segera oleh Bulog. Jadi neracanya, ada neraca satu lagi yang man by man, saya nanti akan sampaikan, yang setiap bulan. Di 3-4 bulan terakhir itu memang kita negatif, walaupun ada surplus dari sebelumnya, tetapi surplusnya tidak sebesar itu, sehingga kami akan koreksi. Nanti Satgas Pangan tolong bantu dalam penyalurannya. Itu untuk jagung. Kemudian Bapak Ibu semua, nah ini, saya buka di sini supaya Bapak Ibu bisa melihat. Yang melapor ini adalah Kepala Badan Pangan Nasional, sekaligus PLT Menteri Pertanian bertanggung jawab terhadap produksi. Jadi kalau surplusnya 6 juta, 5 juta, pertanyaannya Pak Tito tadi, barangnya ada di mana Mas? Begitu. Nah oleh karena itu saya sudah bersama Dirjen Tanaman Pangan akan melakukan review bersama-sama. Ya, kami tidak dalam posisi mempertahankan harus surplus, tidak. Tapi kita harus jelaskan kondisi hari ini El Nino, kurang air, bibitnya kurang bagus, pupuknya nggak sampai, itu harus kita yang perbaiki. Jadi sudah 3-4 hari terakhir kerja kita semua di Kementan adalah memperbaiki ini semua. Tolong beri kesempatan kami di Kementan bersama Eselon 1, 2 dan seluruh jajaran untuk memperbaiki diri. Jangan dijudge yang kemarin-kemarin, kita udah lupakan, biarkan proses hukum berjalan tetapi ke depan kita move on. Kira-kira demikian Pak Tito. Ya. Kalau neracanya demikian, tadi coba tolong slide sebelumnya. Kalau neracanya demikian, ya pasti harga jagung akan tinggi. Ya. Oleh karena itu saya juga meminta Kementerian Perdagangan ya untuk mempercepat izin impor, ya. Tentunya sesuai dengan perintah ratas harus segera. Jangan nanti importasinya datang telat pada saat sudah panen, ya. Nggak boleh seperti itu. Pak Yamto dari Bulog, tolong bantu kami mempercepat ini semua. Ya. Kemudian berikutnya data peternak, data siapa yang menerima jagung, itu sudah dari Dirjen PKH, ya, tentunya sudah diverifikasi, tidak boleh ada yang terlewat peternak kecil, tidak yang besar-besar. Pak Bambang nanti bersama Pak Sahat dari karantina tolong dibantu supaya cepat. Kemudian berikutnya lagi, izin Pak Tito dan seluruh peserta rapat hari ini termasuk seluruh daerah. Kementerian Pertanian malam minggu kemarin juga meeting sampai malam bersama 500 kepala dinas urusan pertanian. Detail target semuanya harus siap hari ini. Yang pertama adalah detail target produktivitas. Dari rata-rata nasional 5,2 menjadi 5,4, 5,5 atau 5,7 juta ton per hektar. Ya. Jadi sekarang it's all about numbers. Angka-angka ini harus terdeliver. Ini yang tanggung jawab namanya Pak Suwandi, Dirjen Tanaman Pangan. Ya. Ya. Yang kedua mengenai asuransi pertanian. Bagaimana, kapan, ya, ini tugasnya Dirjen PSP, ya. Bapak harus pastikan semua petani itu mendapatkan asuransi dan subsidinya 80% dari pemerintah. Itu 0, sekian, cuma Rp36.000 gitu ya. Ini bisa menyelamatkan petani gagal panen karena puso, ya. Saya juga sudah minta Pak Erik minta tolong nanti dengan teman-teman di Dirut Jasindo, Bapak langsung ketemu sama Pak Dirutnya, ya.
Berikutnya lagi, detailkan optimasi pemanfaatan Alsintan. Ya. Ini juga sama, Pak Ali Jamil, dirjennya. Saya pertanggal 6 kemarin memang membatalkan semua kontrak yang berkaitan dengan yang tidak beres. Bukan berarti semua kontrak dibatalkan begitu, saya bersama Pak Wamen meminta kontrak-kontrak itu direview ya, dengan yang benar. Ada waktu untuk mereview itu semua. Ya, kualitasnya, harganya, ya, cara bertransaksinya, kalau boleh semuanya masuk e-katalog. Ya, jadi Bapak tidak usah nego-nego lagi apa segala macam, nggak ada. Klik aja langsung, produk spek diverifikasi lebih awal. Begitu ya Pak Dirjen. Kemudian berikutnya lagi, detailkan 26.000 outlet pupuk. Ini semua kios, saya bersama Pak Erik, tentunya Dirut Pupuk Indonesia Holding Company harus memastikan pupuk subsidi dan non-subsidi ada di outlet. Kemudian kita juga sampaikan bahwa 16,3 triliun sisa bayar sudah lepas dari Kementan, sudah di Kementerian Keuangan untuk dibayarkan. Artinya tidak ada alasan tidak ada pupuk di kios. Pembayaran yang tertunda apa semua sudah kita bereskan. Dalam waktu 1 hari Pak Dirjen PSP sudah melakukan itu. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak punya pupuk di semua kios. Berikutnya lagi, setiap kepala dinas provinsi dan kabupaten kota silakan mengeksekusi dan kalau ada kendala tolong sampaikan kepada dirjen kami. Tidak ada eksklusivitas di Kementerian Pertanian. Silahkan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan para dirjen dan kepala badan terkait. Berikutnya lagi adalah reward bagi kepala dinas provinsi, kabupaten, kota yang capai targetnya. Jadi nanti Pak Tito saya akan buat yang sama seperti Badan Pangan Nasional, ya, daerah-daerah mana yang kalau kemarin inflasinya bagus kita berikan kepala dinasnya. Kemarin adalah Jawa Tengah Pak yang juara. Nah nanti untuk di Kementerian Pertanian kita akan buat hal yang sama, kita berikan reward untuk saudara-saudara kita dinas yang ada di seluruh Indonesia. Berikutnya lagi penetapan tanggung jawab wilayah. Ya. Ini nanti para penyuluh di bawah Prof. Dedi, ya, tolong nama, nomor telepon semua diserahkan kepada Pak Tito dan jajaran, nanti Pak Tomsi bantu. Jadi kalau siapapun yang ke daerah, kemudian seperti kemarin kita ke Kerawang dengan Bupati, daerah mana yang kena hama tikus, daerah mana yang pengerek batang, daerah mana yang memang banyak burungnya, ya. Masa kemarin begitu ke lapangan baru tahu kita bahwa yang biasanya 6 ton hanya 2 ton panen Pak Tito karena tikus gitu. Tapi kebalikannya di Indramayu sangat baik, Pak Presiden sangat senang, ya. Burung hantu yang kita di kota tuh nggak pernah lihat burung hantu Pak, itu ternyata memang penting gitu ya di lapangan gitu. Banyak hal-hal seperti ini. Pak penyuluh nanti sekitar 35.000 Prof. Dedi, tolong sampaikan ini semuanya se-Indonesia. Ya. Tidak mungkin pembangunan pertanian berhasil tanpa penyuluh. Jadi di antar kementerian, bukan antar kementerian lembaga Pak Tito, antar dirjen di eselon 1 kita di Kementan, hari ini mereka duduk supaya sama-sama. Ya, tidak ada eksklusivitas di antara satu Direktorat Jenderal dengan yang lain. Izinkan kami menyampaikan ini kepada publik supaya publik mengerti perkembangan yang ada di Kementerian Pertanian dan ini akan sangat baik. Berikutnya lagi, tadi peran penyuluh pertanian, yang lainnya adalah kita eksekusi segera dan saya minta sudah ke Pak Menteri PUPR, saluran-saluran air yang tidak baik, tolong difoto aja pakai timestamp ya. Untuk sementara kita belum punya digitalisasinya, kasih aja ke Pak Ali Jamil dan stafnya melalui dinas, kita perbaiki saluran-saluran yang bumpet, mumpung ini jelang November-Desember, yang Prof. Rita, Kepala BMKG sampaikan akan bisa mulai turun hujan. Yang berikutnya lagi tentunya Pak Andre Mulpiana dari Kemenhub, tolong bantu kami mobilisasi stok dari daerah-daerah surplus ke daerah-daerah negatif seperti yang sudah kita lakukan bersama-sama, utamanya untuk daerah-daerah defisit seperti Indonesia bagian timur. Demikian dari saya,
Pak Jam Intel terima kasih untuk membantu kami terus ya. Pak Tomsi sekali lagi, Bapak Ibu semua, Pak Syafi'i, teman-teman di lapangan sangat membantu kami. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.